Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta pada hari ini, hari Rabu 19 Januari 2022. Bacaan Injil yang kita renungkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegelian mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kisah yang sangat menarik kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus menyembuhkan satu orang, kemudian orang yang lain justru malah merasa sakit hati dan merasa ingin membunuh, mencelakai Yesus, dan lain sebagainya. Apa yang menarik bagi saya adalah ada ayat yang mengatakan demikian. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Saya tertarik dengan ayat ini, karena kemudian saya merenungkan bahwa kalau yang ada dalam hati kita itu adalah pikiran atau hal-hal yang negatif, maka kita akan juga bertumbuh dalam hal-hal yang negatif. Kalau yang kita tumbuhkan dalam hati, benak, dan pikiran kita itu adalah prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, maka itulah yang akan bertumbuh dalam hidup kita. Mau sebaik apapun seseorang melakukan tindakannya, berbuat baik pada sesama, tapi kalau dalam pikiran kita sudah menanamkan bahwa orang itu buruk, orang itu jahat, maka perbuatan baiknya yang begitu besar pun tidak akan ada artinya bagi kita kalau yang kita tumbuhkan adalah prasangka buruk, perasaan-perasaan negatif, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita tumbuhkan dalam hidup kita, dalam hati, benak, pikiran kita adalah hal-hal yang positif, meskipun ada orang yang mungkin menyakiti kita, ada orang yang mungkin salah, jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya, kita tidak akan mudah untuk sedemikian rupa menghakimi dia. Lalu kita akan dengan cukup mudah untuk mampu memahami situasi kondisi yang terjadi dan kemudian membantu saudara kita yang mungkin jatuh, saudara kita yang salah, saudara kita yang mungkin masuk dalam dosa untuk kembali pulang ke jalan yang benar, bukan justru menghakiminya. Itulah yang dialami, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit dalam bacaan Injil itu tadi. Mereka mengamati Yesus, siapa tahu dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi tujuan mereka mengamat-amati Yesus sebenarnya hanya untuk mencari-cari kesalahan Yesus, bukan untuk menyadari betapa agung kuasa Yesus membantu menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi yang mereka kembangkan, yang mereka pikirkan adalah bahwa Yesus ini orangnya adalah pelanggar hukum, pelanggar aturan. Maka mereka mengamat-amati dan mencari-cari. Jika Yesus melakukan kesalahan, maka mereka akan kemudian segera mengeksekusi atau semakin mempersalahkan dia dan sebagainya.
Maka sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat pada Tuhan, supaya dalam kehidupan kita masing-masing, kita semakin bertumbuh, kita semakin mampu mengembangkan, menanamkan, dan menghasilkan hal-hal yang positif dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita juga bisa menjadi hal yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.